Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Tias Nuraji dari kelas 11 MIPA 4 ingin mengerjakan dan membuat video tugas ekonomi tentang teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini dikemukakan oleh beberapa pakar seperti Werner Sombart, Friedrich List dan Karl Bacher. Pertama-tama untuk Werner Sombart, perekonomian suatu bangsa dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu zaman perekonomian tertutup, zaman kerajinan dan pertumbuhan, dan masa kapitalis. Pada zaman perekonomian tertutup, semua aktivitas manusia hanya untuk melakukan kebutuhan, hanya untuk dirinya sendiri. Masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan jasa dan masih dilakukan secara kekeluargaan. Individu atau warga yang bertindak untuk produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Masa perekonomian ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keaktifan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap individu untuk produsen sekaligus untuk konsumen. Belum berada pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya zaman kerajinan dan pertumbuhan. Pada masa ini kebutuhan manusia lebih meningkat, berpihak kepada yang benar secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kesudahan suatu peristiwa, perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga perlu pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan manusia. Beradanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian. Timbulnya pertukaran barang dan jasa. Pertukaran belum didasari dengan profit motif. Masa kapitalis. Pada masa ini kaum pemilik atau kapitalis dalam menjalankan usahanya, kaum kapitalis memerlukan kaum pekerja atau buruh. Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, namun sudah mencapai laba. Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi 4, yaitu kapitalis purba, madya, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Pertama-tama untuk kapitalis purba, masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu kehidupan warga masih statis, bersifat kekeluargaan, bertumbuh pada sektor pertanian, melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, hidup secara berkelompok. Kapitalis madya memiliki beberapa ciri, seperti kebutuhan warganya sudah dinamis, bersifat individual, beradanya pembagian pekerjaan, terjadi pertukaran untuk mencapai keuntungan. Selanjutnya untuk kapitalis raya. Kapitalis ini memiliki beberapa ciri, seperti usahanya semata-mata untuk mencari keuntungan, munculnya kaum kapitalis yang memiliki peralatan produksi. Produksinya dilaksanakan secara massal dengan peralatan modern. Perdagangan mengarah kepada persaingan monopoli. Dalam warga terdapat 2 kelompok, yaitu majikan dan buruh. Yang terakhir adalah kapitalis akhir, yang memiliki beberapa ciri, yaitu munculnya aliran sosialisme, beradanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi, mengutamakan keuntungan bersama. Yang selanjutnya, Friedrich List. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, masa berburu dan pengembaraan, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, masa kerajinan, industri, dan perdagangan.
Yang pertama, untuk masa berburu dan pengembaraan. Masa ini manusia hanya bisa hidup berubah-ubah dan berpindah-pindah. Dengan kata lain masih nomaden. Mereka akan berpindah ke tempat lain jika sumber daya makanannya sudah habis. Manusia masih hanya hidup untuk keperluan pribadinya, yaitu makanan. Yang kedua, masa berternak dan bertani. Pada masa ini, manusia mulai menetapkan tempat tinggalnya. Mereka membudidayakan hewan-hewan ternak dan melakukan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sudah hidup menetap, maka mulai muncullah pertanian dan peternakan. Masa bertani dan kerajinan. Pada masa ini, masyarakat mulai membuat peralatan yang digunakan untuk membantu kegiatan pertanian, sehingga terciptalah alat-alat pertukangan dan juga pandai besi. Yang terakhir, masa kerajinan, industri dan perdagangan. Seiring dengan kerajinan yang semakin besar, maka manusia mulai melakukan perniagaan terhadap barang kerajinannya. Teknologi pada masa ini juga mengalami kemajuan dan perdagangan sudah mencapai tingkat nasional bahkan internasional, karena didukungnya transportasi yang memadai. Yang terakhir, kita akan membahas Carol Badger. Menurut Carol Badger, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, masa rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Adalah rumah tangga di mana Yang pertama, masa rumah tangga tertutup adalah rumah tangga di mana alat pemuas kebutuhan ekonomi didapatkan dari rumah dan lingkungan sekitarnya. Interaksi ekonomi seperti penjualan barang dan jasa juga sangat terbatas. Tahapan ini terjadi pada awal peradaban sekitar tahun 1000 Masehi, pada abad pertengahan. Yang kedua, rumah tangga kota adalah rumah tangga di mana kegiatan ekonomi mulai berinteraksi dengan wilayah yang lebih luas. Rumah tangga tertutup berinteraksi dengan rumah tangga lain. Tempat terjadinya interaksi adalah di pasar dan tempat-tempat perekonomian lain. Rumah tangga bangsa. Pada tahapan ini, rumah tangga di kota saling berinteraksi dengan kota lainnya. Wilayah rumah tangga ini adalah suatu negara, misalnya di Indonesia dan negara lain. Rumah tangga dunia. Seiring dengan berkembangnya globalisasi di rumah tangga, negara-negara di dunia saling berinteraksi dan menyebabkan timbulnya rumah tangga dunia. Kegiatan ekonomi terjadi dengan proses ekspor dan impor antar negara. Contohnya, ekspor impor padi di Thailand dan di Indonesia. Sekian untuk penjelasan materi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.